yang mungkin ingin saya tegaskan adalah yang tadi dikatakan oleh Mas Bagus ya. Jadi guna desain itu mungkin ketika kita mikirnya hanya sebatas orang-orang di bagian media di setiap organisasi itu menurut aku kurang gitu, karena nantinya mungkin teman-teman ketika sudah lulus kemudian di dunia kerja maupun di masyarakat ini bakal sangat berguna gitu desain. Dan apa ya, mungkin juga sudah banyak dari kita yang sudah mulai nggak suka, bukan nggak suka sih, tapi lebih ke bosan ketika melihat sesuatu itu disampaikan hanya dengan tulisan doang gitu, tidak ada yang ngebuat hal itu menarik untuk dilihat gitu. Jadi kenapa desain itu penting? Salah satunya menurut aku agar bisa memberikan suatu solusi atau sesuatu kepada orang lain dengan lebih menarik gitu. Jadi nantinya orang yang kita targetkan untuk dapat ilmunya itu benar-benar mendapatkannya gitu, tidak hanya sebatas diingat setelah itu dilupakan gitu. Makanya menurut aku desain grafis sangat penting. Jadi maka pada hari ini diadakan pelatihan desain grafis ya. Ini simpel-simpel aja ya, jadi maksudnya tidak mungkin yang expert, karena aku juga kebetulan belum se-expert itu. Ya, mungkin aku mulai aja kali ya, dan aku izin off cam ya, biar share screen-nya lancar gitu. Permisi. Bentar. Share screen aku udah kelihatan belum ya? Sudah. Oh, oke. Siap, makasih. Nah, oke. Nah, hari ini ada pelatihan desain 2021. Ayo belajar desain menggunakan Photoshop. Kemudian di sini ada aku ya selaku pemateri atau tentor di pelatihan desain kali ini. Kemudian lanjut aja. Jadi di pelatihan desain kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang pembuatan yang seperti di kiri ini. Jadi ini seperti konten dakwah gitu dan menggunakan Photoshop. Jadi ini semoga semua udah punya atau mungkin nanti dicoba di platform desain yang lain, tapi nanti aku bakal ngajarin sedikit tips trik yang bisa digunakan di aplikasi atau platform desain gitu. Nah, di sini kontennya kayak konten dakwah gitu ya mungkin. Jadi di sini ada tulisan sis jangan bolos berhijab. Hah? Ya, di sini ada tulisan sis jangan bolos berhijab ya. Kemudian ada hadis yang menunjang si kata-kata itu gitu. Nah, ketika apa ya? Mungkin ya teman-teman udah pada tahu juga bahwasannya memang konten dakwah itu ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kata-kata yang seperti mengajak atau inti dari konten tersebut, kemudian ada hal-hal penunjang kayak di sini ada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, jadi di sini bakal ada suara aku jelas nggak ya? Aku takut nggak. Halo, jelas ya suaranya? Di Photoshopnya jelas nggak ya? Halo? Jelas. Oh, oke. Siap. Oke, jadi di sini nanti bakal ada 3 yang bakal dipelajari. Yang pertama tentang layout, kemudian yang kedua tentang type text, kemudian ada yang ketiga tentang masking. Nah, mungkin langsung aku mulai aja kali ya. Oke, yang pertama di layout ya. Nah, layout di sini itu seperti penempatan gitu sih teman-teman. Jadi pentingnya sebuah layout itu juga nantinya bakal berdampak di hasil desain. Jadi ketika nanti layoutnya rapi, layoutnya bagus, ya orang-orang yang ngelihat juga bakal tertarik dan langsung nangkep inti dari postingan kita apa gitu. Tapi kalau layoutnya jelek ataupun tidak tidak rapi atau bagaimana, itu nantinya malah ngebuat yang melihat konten kita tuh jadi mikir 2 kali, Kak. Ini tentang apa sih gitu-gitu.
Nah mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain bahwasannya kayak ngelihat suatu postingan yang ini apa gitu, intinya apa, karena kurang jelas. Nah itu mungkin salah satu dampak karena tidak menggunakan layout yang baik gitu, tidak bisa menggunakan layout yang baik. Nah sebenarnya untuk layout sendiri mungkin banyak ya, kayak bentuk seperti apa sih yang bagus atau gimana, tapi aku di sini pengen apa ya, menyampaikan aja bahwasannya di layout yang aku pakai ini intinya adalah headline-nya atau judulnya ini kayak yang sis jangan bolos berhijab ya, itu menurut aku adalah kata-kata pengajak gitu, kata-kata ajakan yang bakal jadi inti dari postingan tersebut gitu. Jadi itu bakal aku gedein. Nah, maksud dari apa ya? Poin dari layout itu tuh di situ gitu. Ketika headline-nya aku gedein, otomatis nantinya si yang penonton itu yang melihat postingan bakal baca itu dulu gitu, kayak jangan bolos berhijab. Jadi nanti setelah dia baca dan dia tertarik, dia bakal nyari elemen lain yang mungkin menunjang ke konten tersebut. Nah mungkin dia bakal jadi bisa baca yang Quran surat Al-Ahzab ini ayat 59, yang wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah di bagian hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka juga aku bedain ukuran fontnya dengan yang lain, karena ya itu tadi menurut aku salah satu poin di layout itu ada hierarki. Nah hierarki itu jadi kelihatan gitu. Nah dari satu ayat ini tuh yang menunjukkan tentang kehijabnya banget itu di mana. Nah itu makanya itu aku bold gitu, aku bedain dengan tulisan-tulisan yang lain gitu. Kemudian gambar juga termasuk bagian dari layout. Jadi di sini aku memilih menggunakan gambar yang langsung ya, benar-benar gambar bukan ilustrasi. Tapi ada juga mungkin banyak malah desain yang sekarang yang menggunakan ilustrasi. Cuman pada pelatihan desain kali ini aku menggunakan foto asli gitu, foto orang yang beneran, bukan ilustrasi. Nah gitu. Jadi untuk layout kayak gitulah. Dan ini ada apa ya? Oh ini kecil-kecilan, ini cuman kayak watermark doang. Intinya di sini sih, di bagian ini sebagai headline, sebagai kata-kata ajakan atau judulnya yang sis jangan lu bolos berhijab ya. Kemudian ada elemen penunjang tadi, dan di elemen penunjang itu juga ada kata-kata yang di garis bawahi bahwasannya itu yang menunjukkan atau kata-kata itulah yang merujuk kepada judul tersebut gitu. Jadi ada hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke tubuh mereka. Dan ada foto juga yang fotonya itu bukan sembarang foto, bisa diambil foto apa aja, tapi fotonya juga harus foto yang menunjang inti dari kontennya gitu. Kayak di sini sis jangan bolos berhijab ya, otomatis kalau kita nggak nyari cewek yang berhijab ya mungkin mungkin orang yang tidak berhijab kali ya, terus dikasih kata ini. Tapi barangkali di sini aku merasa lebih cocok menggunakan foto perempuan yang berhijab gitu. Nah mungkin sedikit intermezzo ini buat kayak foto-foto gratis gitu yang bisa teman-teman mungkin mau cari buat konten gitu, dan gratis kalau misalnya di Unsplash. Nah di Unsplash ini banyak foto-foto yang bagus dan kalau nggak salah sih gratis ya buat digunakan. Ada juga banyak juga jenisnya, kayak kalau mau cari tentang hijab, ayo udah cari aja hijab. Nanti bakal banyak foto tentang perempuan-perempuan yang berhijab gitu. Entah yang dirasa memang cocok. Nah aku menggunakan yang ini kebetulan kemarin. Ini Fakurian Design. Nah gitu, jadi elemen-elemennya ketika menggunakan ilustrasi pun mungkin harus ilustrasi yang nyambung gitu. Kalau ilustrasi mungkin aku biasanya nyari di Freepik kayak gini. Nah kalau di Freepik ini agak susah karena nyari yang gratisnya agak lebih sulit dibandingkan yang tadi. Nah ini kalau teman-teman di Freepik ilustrasi kayak gini mau nyari yang gratis, bisa langsung ke filter aja ya, cari license-nya yang free. Nanti teman-teman bisa pakai ilustrasi yang punya license-nya, tidak perlu menyantumkan gitulah pokoknya di desain. Ya, cari aja yang cocok, kemudian nanti bakal dimasukkan ke dalam konten desain
Gitu, jadi ada untuk gambar sendiri ada 2 jenis, bisa pakai foto asli ataupun menggunakan ilustrasi gitu. Oke, mungkin buat layout kayak gitu, jadi yang perlu ditekanin adalah hierarkinya, jangan sampai nanti judulnya malah kecil dan ditaruh misal di atas sendiri atau di bawah sendiri gitu. Jadi judulnya bisa lebih besar daripada faktor-faktor yang lain, kemudian ditaruh di tengah ataupun di tempat yang sekiranya bisa langsung terlihat oleh orang-orang gitu. Nah ini kebetulan ukurannya ukuran HP ya, ukuran HP biasa 16:9. Jadi kayak gini manja, tidak 1:1 ya, maaf. Kemudian ntar lanjut aja. Ke yang selanjutnya itu ada type text atau tipe-tipe teksnya gitu. Jadi di sini aku menggunakan 2 jenis teks atau ada 2 jenis font di sini. Yang pertama ada ini yang di bagian judul. Ini satu font, satu keluarga font semua. Fontnya namanya kalau nggak salah sih Thunder gitu. Nah ya, namanya yang ini Thunder. Nama fontnya Thunder. Kemudian yang di bawah adalah font yang buat ini pakainya Poppins namanya. Nah kemudian ada lagi yang buat watermark, tapi ini anggap aja kayak nggak ada. Tapi ini bukan. Nah pokoknya tipe teksnya itu ada yang aku pakai dalam desainnya ada 2, dan saran dari aku ketika memang teman-teman ngedesain sesuatu itu font yang digunakan jangan terlalu banyak gitu. Font yang digunakan jangan terlalu banyak jenisnya, kayak ya udah mungkin maksimalnya 3 ataupun berapa. Jangan sampai di dalam satu desain banyak banget jenis font, kayak nanti di sini kayak gini, terus kemudian yang di bawah yang rapi, terus ntar di atas ada lagi font-font tegak bersambung yang susah dibaca atau gimana. Jadi jangan kayak gitu, tapi kalau bisa konsisten dengan 2 ataupun maksimal kalau dari aku sendiri sih 3 dalam penggunaan suatu desain. Nah, kita coba bikin oh ya, buat fitur-fitur nanti aku jelasin di setelah ini. Nah, mungkin kita coba ini kali ya. Coba download. Nah, ya anggap aja kayak nah ini ketika fotonya kita misal taruh gini, ntar bakal kita milih, kita bisa gedein ke bawah gini, ke atas, kita fullin aja. Nah silang. Nah kemudian mungkin sekalian ya, kayak misal teman-teman mau meresize gitu biar lebih rapi, di Ctrl T dulu, pakai shortcut Ctrl T. Nah kayak gini, ntar jadi kayak tadi terus diubah gitu. Kalau ini juga bisa buat kayak mau diputar gitu bisa. Itu shortcutnya Ctrl T buat ngatur posisi maupun rotate. Bentar. Oke. Share screen aku masih jelas nggak ya? Halo? Masih. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi untuk menggunakan teks atau membuat tulisan ada bisa lihat di samping sini. Jadi di samping kiri Photoshop itu ada
tools-tools yang bisa digunakan dalam Photoshop ada banyak. Nanti aku coba jelasin satu-satu ketika saat materinya. Sekarang buat teks, tipe teks itu teman-teman bisa pakai huruf T di sini. Ada huruf T atau pencet huruf T kalau nggak salah langsung muncul kayak gini. Nah, tinggal klik, ntar teman-teman bisa nulis. Ngatur ukurannya kalau terlalu kecil bisa taruh ke 72 ataupun yang lebih besar tinggal ngarahin mouse ke arah huruf T yang di sini. Nah, kalau mau kursornya berubah tinggal teman-teman tarik, klik dan tarik gitu buat memperbesar. Nah, misal kayak gini. Kemudian misal mau tengah gitu. Misal kayak gini dulu. Nah, teman-teman mungkin bisa taruh di tengah gitu atau di mana. Ntar kalau di Photoshop tuh ada gininya. Kelihatan gitu kalau dari tengah atau belum. Gitu. Kemudian juga bisa ngecek buat jarak-jaraknya ke atas berapa, ke bawah berapa gitu. Kemudian coba kita bikin kayak tadi aja ya. Jangan lupa berhijab. Kita gedein lagi. Nah, ketika misal kata-katanya langsung gabung kayak gini, jangan lupa berhijab. Nah, kemudian pengen di bagian jangan lupanya lebih kecil daripada tulisan berhijab, itu tinggal di ini aja, diseleksi kayak gini. Mana kata-kata yang pengen dibedain ukurannya atau ya kayak gitu. Misal yang jangan lupanya kita kecilin lagi, terus tinggal kecilin gitu. Nanti dia bakal ngecil sendiri. Yang itu doang. Tuh. Kalau mau berhijabnya tambah gede ya udah berhijabnya di ini, terus digedein. Terus misal jangan lupa kita kecilin lagi deh. Nah, misal kayak gini. Kemudian tipe-tipe teksnya lagi adalah mungkin dirasa kayak berhijab dengan jangan lupa kok kayak jauh banget ukuran spasinya gitu. Nah, coba di teks semua, Ctrl A, kata-kata terus ke sebelah kanan tapi yang di samping layer sini. Cari yang karakter ini. Kemudian di karakter nanti ada set the leading ini buat kayak ngukur kayak kedekatannya gitulah. Mau seberapa gitu. Misal kayak gitu. Kalau misal di sini nggak ada, teman-teman bisa lihat di window kalau nggak salah. Terus, nah ini yang ada karakter. Pencet aja ntar dia bakal muncul sendiri di bagian kanan gitu. Nah ini misal judulnya kayak gini. Jangan lupa berhijab. Kemudian ada teman-teman juga bisa misal pengen ngerotate gitu, ngemuter tulisannya bisa di Ctrl T kayak tadi. Jadi kalau mau gerak-gerakin atau ngubah gitu bagus sama Ctrl T. Bisa di rotate gini ke kanan atau ke kiri. Kalau enggak teman-teman bisa menggunakan ini di samping tanda yang silang ini ada apa ini ya namanya? Yang switch between free transform and warp mode. Jadi bisa ngemodifikasi tulisannya gitu. Nah, aku biasa sering pakai ini juga. Jadi kayak misal pengen kata-kata kayak gini bentuknya. Nah, tapi kok jangan terlalu gini banget karena jadi nggak bisa dibaca. Jadi di sedikit aja gitu. Misal atau di bagian bandnya kita kasih 15 misal. Nah, jadi tulisannya bakal jadi lebih menarik aja gitu, nggak lurus-lurus banget gitu. Jangan lupa berhijab. Itu sih mungkin buat font. Kemudian apa ya? Kemudian di bagian font juga itu font bisa kayak gini ya. Kayak misal teman-teman sering lihat kayak tulisan-tulisan yang ada di buletan gitu, kayak tulisannya kayak bentuknya ngebulet. Nah, itu teman-teman bisa pakai pertama lihat di samping kiri bagian tools, cari tools yang kan tadi tools text udah kita bahas. Kemudian ada tools buat rectangle atau ngebuat shape gitu. Nah, teman-teman cari yang bulat. Terus kemudian bikin bulat. Nah, cara bikin bulat tinggal tarik sebenarnya, tapi kalau mau bikin bulat sempurna sambil klik shift di keyboard nanti dia bakal
bulat sempurna gitu. Nah, ketika udah, ini misal ya teman-teman ya. Kemudian caranya bikin fontnya apa, ada tulisan melingkari gitu, tinggal setelah jadi klik yang bagian teks yang tadi, teks type tool ini yang buat nulis, terus taruh di, ya pencet dulu bulatnya, jangan lupa pencet dulu bulatnya. Kalau nggak dipencet nanti dia bakal nggak muncul gitu, nggak bisa muncul. Pencet dulu bulatnya, kemudian pastikan kursor buat nulisnya itu ada di lingkaran gitu, di apa ya namanya, di luar lingkaran, di garis-garisnya lingkaran, jangan di dalam. Kalau di dalam dia bakal ngebuat tulisannya di dalam sebuah lingkarannya. Kalau di garisnya nanti dia bakal ngebuat tulisan, nah kayak gini, langsung bundar gitu. Kemudian pilih yang gampang, misal yang ini lorem, orangnya kita kecilin misal. Kemudian misal tulisnya Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Mungkin barangkali mau di green biar full. Nah, misal kayak gini. Nah, ketika udah, teman-teman bisa mencet bulatnya dan dipisah aja gini. Bulatnya kalau mau dihapus juga boleh. Nah, tulisannya, cara buat tulisan bundar kayak gitu. Misalnya mau ada yang, mungkin teman-teman juga sering lihat. Jadi bisa kayak gitu, salah satu cara kayak gitu. Mungkin ada cara yang lain, tapi yang biasa aku pakai kayak gitu. Kemudian ketika ini mau diatur juga kayak diputar, tinggal di Ctrl T terus putar gitu. Misal Quran suratnya di sini biar kelihatan ini Al-Qur'an, apa dari Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian kalau mengecilin tinggal dikecilin kayak gini. Nah, Quran surat Al-Ahzab. Misal ditaruh di kanan atas. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen ngegerakin gitu, kalau mau aman gitu biar nggak ke anu yang lain, ke pencet yang lain, pencet aja dia dulu terus Ctrl T gitu. Sebenarnya kalau nggak di Ctrl T bisa kayak gerakin gini bisa, cuman ketika di Ctrl T gitu jadi lebih aman gitu. Nanti kalau nggak di itu dia nabrak sama yang lain. Nah, gitu mungkin beberapa tipe teks yang bisa aku beritahu buat teman-teman. Kemudian mungkin mungkin ngasih tahu tentang ini, kalau mau kasih warna ya. Kan di tempat aku tadi apa ya? Jangan bolos ya. Loh, ini sih jangan lupa ya, jangan lupanya warnanya, misal kita pengen beda gitu. Kalau pengen sama semua ya udah gampang sih, tinggal klik aja dia, kemudian kasih diklik 2 kali, kemudian dikasih warna gitu. Nah, jangan lupa berhijab. Tapi kalau kita misal pengen apa? Pengen cuman beberapa doang yang diwarnain, jadi kita bisa kayak tadi cara ngecilin. Jadi kita tag dulu, diseleksi dulu yang mau diwarnain yang mana. Misal jangan lupanya, kemudian kita ganti warnanya deh. Misal kita ganti ke kuning juga, kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. Misal jangan lupa beri jamnya kuning juga gitu. Kalau aku pengen ngasih dia spasi biar dia geser. Kemudian aku pengen lebih dekat lagi. Nah kayak gini misal. Itu teman-teman cara ngasih warna buat teks atau tulisan. Tinggal di blok aja yang mana yang mau dikasih warna, terus dikasih warna di atas tadi, di sini. Ya di sini juga ada tulisan tengah, tulisan kiri, kanan. Ini mungkin teman-teman udah tahu kalau sering buka di Word gitu. Kemudian ini jenis apa, ukuran font, kemudian ini jenis fontnya. Ini cuma ada reguler karena cuma satu model.
Ini warna di sini teman-teman. Kalau mau pilih warna. Nah bisa juga teman-teman kalau mau ngasih warna-warni juga bisa. Jadi kayak B mau apa, ntar E-nya apa gitu. Tapi agak lebay sih. Nah kayak gitu teman-teman buat warnanya. Kemudian apa ya? Kemudian mungkin oh ya, aja aja. Nah ini mungkin yang berikutnya adalah teknik masking ya. Jadi bentar. Nah, ada teknik masking. Jadi teknik maskingnya adalah teknik yang apa ya? Bisa digunakan buat menghilangkan sesuatu atau nantinya buat memunculkan sesuatu gitu. Jadi teknik masking ini digunakan ketika misal kita mau ngebuat apa ya gambarnya dengan kontennya itu menjadi realistis misal kayak gitu. Nah itu teknik masking misal yang kalau yang aku contohkan tadi tuh di sini ada ini nih. Nah ini jangan bolos tuh S-nya dia di belakang dari kerudung gitu. Kelihatan gak ya teman-teman? Mungkin kayak Kelihatan. nah ya jadi nah ya jadi di bagian berijabnya ini B-nya ya tetap di atas tapi ini bagian S yang jangan bolos tuh dia ada di belakang kerudung dan ada bayangan dari kerudung. Jadi kayak lebih realistis gitu. Nah, jadi gunanya masking salah satunya bisa buat kayak gitu. Ataupun nanti gunakan dengan hal-hal yang lain kayak oke aku contohin aja kali ya. Kayak misal ini jangan lupa berhijab. Ini misal mau di belakang tangan kan ada tangannya dia ya. Nah, kita taruh di sini dulu di atas tangan. Setelah itu bisa kita klik dulu teksnya. Nah, sudah kayak gini. Terus kita pilih yang ini di bagian bawah kanan. Ini ada fitur add layer mask. Jadi dikasih layer masking dulu sebelum kita nge-masking. Nah, udah ketika ada masking, teman-teman bakal dilihatkan bahwasannya di bagian kiri ini teks biasa, yang di sini tuh layer masknya. Nah, kalau mau masking harus masking di layer masknya. Jadi ketika mau nge-masking tulisannya harus klik yang di layer mask gitu. Nah, yang misalnya aku ajarin tentang menghapus dan memunculkan gitu ya. Misal jangan lupa berhijab ini ya. Kita coba caranya itu kita klik dulu layar masknya, kemudian kita cari penghapus. Bukan cari penghapus, cari brush. Apa namanya? Kuas. Nah, cari kuas. Kalau udah cari kuas, klik kanan buat milih jenis kuasnya. Kayak misal kita milih yang soft round gitu. Klik 2 kali, kemudian cara membesarkan kuas ataupun mengecilkan kuas itu ada shortcutnya di sebelah huruf P di keyboard itu buat ngecilin, sebelah lagi buat ngedein. Jadi ada shortcut buat ngecilin ngedein kuasnya gitu. Ada di samping huruf P. Nah, kemudian sebelum kita ngemasking, kita lihat dulu di bagian warna yang bawah ini. Biasa ada 2 warna, hitam sama putih. Nah, teman-teman kalau mau pindahin warna hitam ke bawah tinggal pencet ini atau enggak pencet X. Putih itu buat nuker warna hitam dan putihnya. Nah, warna di sini tuh buat memuncul buat menghilangkan itu adalah warna hitam. Jadi kalau teman-teman sedang ingin menghilangkan sesuatu harus di layer mask, kemudian milih brush, kemudian warnanya harus hitam di atas, putihnya di bawah. Itu nanti ketika hitam di atas kita bisa menghapus gitu. Nah, itu. Nah, kenapa menggunakan layer mask, kenapa enggak langsung dihapus aja adalah karena misal kayak gini. Kenapa aku pengen ngasih tahu bahwasannya masking itu penting karena misal aku copy ya ke bawahnya gitu. Nah, misal yang atas enggak kita pakein layer masknya, kita hilangin, delete. Nah, ketika yang ini doang ini enggak ada layer masknya, yang atas ada, terus kita pengen ngehapus kayak tadi, kita bisa kasih
penghapus langsung sih. Mana ya? Kayaknya langsung bisa di eraser. Nah, bisa langsung di eraser tapi kudu di raster. Coba kita oke dulu. Nah, terus kayak tadi juga milih kuasnya, milih penghapusnya itu klik kanan, terus pilih misalnya soft front. Terus kecilin ukurannya, habis itu tinggal dihapus. Nah, ini sama-sama kayak tadi bisa ngapus. Tapi ketika pakai kayak gini, kalau teman-teman salah ngapus tuh bakal sulit kemunculinnya gitu, harus Ctrl Z gitu. Jadi nggak leluasa untuk memasking. Makanya lebih baik menggunakan teknik masking. Karena kalau teknik masking itu kita lihat ya. Nah, ini pencet dulu layer masknya di kanan, kemudian milih brush, milih kuas, kemudian pastikan hitam di atas buat ngapus, terus hapus di bagian bawah sini, misal. Nah, ketika udah kayak gini, itu kan kita niatnya mau di bawah tangan gitu ya. Ada tulisannya di bawah tangan. Nah, cara ngemunculinnya tinggal pencet X biar hitamnya di bawah, putihnya di atas yang sebelah sini. Kemudian kita langsung tinggal munculin aja gitu. Nah, itu enaknya masking. Jadi kita bisa munculin lagi yang udah kita hapus dengan gampang gitu. Misal kayak gini. Soft front tuh yang ya gini lah soft. Mungkin teman-teman ganti yang ke hard juga bisa sih. Kita hard. Kita hapus dulu. Kemudian dimunculin lagi. Dikecilin lagi kuasnya kalau emang butuh lebih kecil. Jadi semakin detail, mungkin semakin detailnya kelihatan, semakin bagus ya. Dan lebih niat juga buat ngerjain desain. Ini juga di sini bisa. Nah, misal kayak gini lah. Jadi nanti kelihatannya adalah tangannya ini di atas tulisan B-nya gitu, tulisan huruf B-nya. Nah, itu teknik masking. Kemudian misalnya pengen pengen kayak ngasih bayangan gitu, bisa nambah layer dulu. Jadi di samping kanan sendiri namanya layer, teman-teman ya. Ini ketika teman-teman naruh gambarnya di atas sendiri ya, tulisannya bakal hilang karena gambarnya nutupin tulisan. Jadi layer ini buat acuan gitu, acuan urutan dari desain teman-teman. Nah, kayak gitu buat masking. Kemudian apa ya? Oh ya, ngemasking ini juga bisa digunakan kayak misal kita mau masking orang. Misal kita masking orang ini. Misal caranya pertama caranya ada banyak maksudnya. Kemudian yang kalau misal mau rapi menggunakan pen tool. Kalau misal mau rapi banget kayak nyesuaiin gambarnya terus gini nyesuaiin gambarnya sampai selesai gitu, itu bisa. Tapi biasa itu menggunakan waktu yang lebih lama. Jadi mungkin ada yang cepatnya itu yang ini menggunakan tools namanya quick selection tool. Nah, ini quick selection tool, kemudian arahkan ke gambar, kemudian klik gambarnya, klik orangnya yang mau kita ini, klik sampai garis-garis ini menuhin si orangnya. Kalau enggak langsung select subject di atas nih, kayaknya bisa langsung di select ke objeknya nanti. Nah, kayak gini. Kalau ada yang di luar kemauan teman-teman bisa menggunakan tombol ALT untuk mengurangi selection. Kayak kan nggak perlu nih background kuningnya, jadi dihapus kayak gini. Nah, tasnya dikasih, kemudian jilbabnya juga ini dikasih, yang sininya dihilangin. Nah, udah. Kemudian misal kayak gini gitu. Nah, ketika udah kayak gini, teman-teman bisa pencet Ctrl J. Ctrl J itu adalah duplikat di Photoshop. Kalau enggak Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Cuman mungkin lebih baik menggunakan Ctrl J biar
duplikatnya tuh ada di atasnya langsung dan tidak bergerak kemana-mana. Nah, ketika teman-teman hapus matanya dimatikan yang gambar besar, ntar tinggal gambar si mbaknya ini yang kerudungan. Ini salah satu teknik masking. Masking, ngemasking orang atau motong orang dari suatu gambar gitu misal. Nah, ini minusnya adalah kadang kalau pakai quick selection tidak rapi gitu. Sebenarnya bisa rapi sih, cuman nah, misal teman-teman bisa coba untuk sedikit merapikan, mungkin kalau udah kayak gini jangan langsung dikontrol D tapi dikontrol Alt R. Nah, ini bakal kayak gini. Terus teman-teman bisa lihat, oh ini ada yang belum ke masking nih. Terus dihilangkan aja, dimerahin gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa nambahin smoothnya di sini, ditambahin aja biar lebih smooth, biar lebih nggak sekasar tadi gitu misal. Walaupun tetap aku menyarankan buat memakai pen tool sih. Terus kalau udah kayak gini di oke aja. Nah, udah lagi balik kayak gini terus baru dikontrol J. Ntar kayak gini dia. Nah, itu salah satu teknik masking juga selain teknik masking di sebuah tulisan gitu. Jadi teknik masking ini bisa digunakan untuk memasking sebuah objek dalam suatu gambar ketika kita pengen make. Kayak misal gambar bola mau dimasking gitu terus dipakein ke gambar foto orang lagi nandang gitu. Nah, teknik masking kayak gitu. Oke, ini oh ya, kalau mau gerakin juga, ketika mau gerakin biar lurus, biar nggak istilahnya melewat-lewat gitu, bisa pakai tombol shift juga kayak tadi buat bunder, biar bunder. Jadi tombol shift ini gunakan biar dia presisi gitu. Kalau kita ngegerakin bakal di tengah terus geraknya. Gitu. Nah, itu misal kayak gitu. Jadi jangan lupa berhijab. Kemudian tadi, ini mungkin kesalahan memilih gambar ya. Jadi kalau gambar kayak gini susah ngasih susah ngasih penjelasan kayak Quran surat kayak gini. Jadi mungkin bisa dipakai kayak tadi aja yang kayak gini, kayak Quran surat Al-Ahzab, ataupun dipakein dalam bentuk yang berbeda. Atau misal mau kayak Quran surat Al-Ahzab 5 9. Ya juga sih kalau mau sesimpel ini gitu. Misal dikecilin lagi, klik 2 kali terus atur fontnya. Nih, ntar coba dipilih jangan regular, agak tebel dikit. Ini misal ditaruh di mana, di atas gitu barangkali, dipasin di tengah. Dipasin tengah, ya pokoknya gitulah. Nah gitu, jadi menyesuaikan juga gitu kalau desain kiranya memang gambarnya, kalau bisa cari gambar yang memang bakal bisa memuat konten-konten, semua konten kita kayak gini sih, yang banyak hal kosongnya gitu misal. Jadi bisa ditaruh judul, ada sampai ayatnya juga gitu. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih, kayak naruh Al-Qurannya gitu. Terus judulnya apa, jangan lupa berhijab. Kemudian mungkin ini ya, kayak sisnya ini agak dia terang gitu. Mungkin kita coba buat kali ya. Pakai thunder lagi tadi. Terus tulis sis. Oh, beda tulisannya. Misal di sini aja lah.
Nah, ini cara ngebuat apa tadi? Biar agak menyala gitu adalah namanya text effect, dikasih efek itu dipencet dulu teksnya, kemudian pilih pilih efek di sini ada layer style atau style ini, diklik cari yang menyala tuh outer glow. Nah, glow dia bakal nyala kayak gitu. Opacity jangan 100 karena agak tidak masuk akal kalau 100 kan. Kisaran 60 sampai 80 aja mungkin. Nah, kemudian warnanya mungkin bisa disamain dengan warna tulisannya putih. Kemudian nah ini bisa diatur-atur sini aja sih, kayak spreadnya ini buat kayak, nah itu bisa dilihat sendiri kayak apa lebih softnya atau jadi lebih kelihatan banget gitu terangnya. Ini kita pilih kecil aja kayak 4. Size nya ini mau segede apa sih, mau sejauh apa jangkauan warna lampunya kayak terangnya gitu, kasih kecil aja misalnya 8, 12 deh. Nah oke gitu. Nah, udah jadi nyala, agak nyala. Nah gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, misal kayak pengen gunain tekstur gitu, ini kan ada tekstur kayak bintik-bintik gitu di bagian tulisan judulnya. Nah itu bisa cari tekstur bintik namanya grain kayak gini, misal coba aku copy aja, taruh di yang tadi di sini. Ini ada tekstur-tekstur ya, ada tekstur. Kemudian coba aja cari-cari tekstur, terus coba kita lihat normal. Nah normalnya kayak gini sih gambarnya. Nah ini dia tekstur kayak gini, cari kayak gini aja yang bintik-bintik misal gitu, mau dikasih kayak gitu lagi. Kemudian apa opacity-nya dikasih ke 35 tadi. Kemudian pilih yang modenya jangan normal tapi yang darken gitu. Nah ini kalau darken dia bakal ngilangin warna putihnya. Kalau enggak mungkin bisa kayak gini sih, dikasih layer mask dulu kayak tadi, layer mask buat masking. Kemudian di maskingannya dipencet Ctrl I. Ctrl I ini buat invert gitu. Oh, kayaknya hilang ya, harusnya dia bisa invert gitu. Kalau emang hilang ya mungkin pakai tadi aja sih, cara yang tadi memunculkan teksturnya pakai yang waduh, pakai yang tadi dikecilin dulu opacity-nya, kemudian pilih darken gitu. Nah ketika udah muncul jangan langsung ini, tapi ini bakal ganggu di backgroundnya. Tapi ketika pengen dipakai di sini doang, di apa namanya, di tulisannya doang, tulisannya sendiri harus dikumpulin jadi satu. Jadi ini jangan lupa bridge sama sysnya kan beda layer dia. Ini 1, ini 2. Nah digabungin dulu, dijadiin grup, pencet semuanya, terus Ctrl G buat jadiin grup. Kemudian teksturnya ini dimasukin ke dalam grup satu, kayak ya dikhususkan untuk cuman ke grup satu doang. Caranya adalah pencet Alt tahan, terus kursornya arahin ke antara tekstur dengan grupnya gitu. Nah kayak gini, ketika udah pencet nanti dia bakal tanda ini, tanda apa sih, tanda panah ke bawah ini tandanya dia cuman khusus untuk grup satu gitu. Kalau mau pindahin bentuk apa posisinya tinggal di pencet ini terus diganti di apa, Ctrl T aja, Ctrl T baru diubah-ubah gini kayak mau di bagian mana gitu. Nah itu. Nah apa lagi ya, oke kemudian lihat dulu.
Kemudian ada tools apa lagi, kita lihat dulu bentar. Ini yang mana ya? Nah, ini juga buat masking, namanya lasso tool. Lasso tool tuh kayak kita harus ngebuat ini dulu sih. Bentar, coba aku contohin aja. Misal kita mau ngebuat kayak tadi kita masking orangnya. Nah, kita pakai lasso tool tuh caranya ditekan terus kita apa ya namanya ini? Ya inilah pokoknya ngikutin bentuk orangnya gitu, kayak gini-gini. Nah, kasih kasih arahan ke laptop ataupun komputernya ataupun Photoshopnya bahwasannya orang-orang ini ya apa bagian-bagian sini yang mau aku masking gitu. Nah, kalau udah sampai pertama lagi udah kayak gini, udah nanti teman-teman bisa masking kayak tadi sih. Jadi kontrol ALTR gitu. Itu buat kita ngemasking lagi luarnya gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Itu yang lasso tool ya, coba kita cancel dulu. Cara ngilangin kayak gini misal mau dihilangin karena salah, pencet Ctrl D buat diselect nanti dia bakal hilang. Select. Kemudian ini tadi yang udah kita pakai quick selection tool. Ini apa ya? 3D material airdrop itu kurang jarang dipakai, aku jarang pakai. Ini brush yang tadi. Brush juga bisa digunakan buat kayak ngegambar gitu, ngegambar cuman harus di smart object. Misal mau apa ya? Bentuk kayak gini misal. Digedein dulu bentuk kayak gini, terus kita milih warnanya warna biru gitu. Flow-nya kasih 100 aja. Jadi warna biru gitu misal. Brush juga bisa buat kayak gini gitu. Misal mau buat yang agak bercak-bercak gitu. Barangkali ada yang suka desain kayak gitu. Nah, itu bisa pakai brush gitu. Kayak api ya. Kemudian ada clone stem tool-nya ini agak panjang sih kalau ini sih. Jadi ini kayak buat ngehilangin sesuatu gitu tuh, bisa tuh kayak buat ngehilangin apa ya? Ngehilangin objek gitu loh, kayak kadang kita foto ada sedikit gangguan kayak sampah di jalan, nah sampahnya bisa dihilangin gitu. Kayak gitu-gitu sih kalau clone. Misal apa ya? Ya pokoknya clone stem tool itu buat itu sih. Buat ngeklon gitu. Clone tuh apa sih? Ngebuat duplikatnya gitu. Misal ini misal aja kita taruh di bagian atas biar yang bawahnya nggak keganggu. Clone itu diklik dulu fotonya terus kita clone. Kenapa nih? Oh nggak mau ya? Harus di apa ini? Harus di smart object ya? Nggak mau juga. ALT. Oh iya. Cara clone itu pakainya gini sih. Ini misal ada kayak lubang gini kan. Kita misal mau nyamain sama kayak warna lantai. Nah, kita pencet ALT buat cari apa namanya yang mau kita samain tuh yang seperti apa. Misal lantai yang ini kita pilih, klik kanan, klik kiri biasa. Kita hilangin tuh di bagian ininya. Kelihatan kan ya? Halo? Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Kelihatan. Nah, ini misal kayak manipulasi foto gitu sih, kayak misal mau ngilangin gini. Nah, jadi kan kelihatannya dari sekarang, nah dia sama tuh lantainya. Nggak kelihatan lagi ada lubangnya, padahal sebenarnya ada gitu. Kayak misal kayak gini juga gitu. Ini kita ALT dulu, kita samain apa lantai yang sini, kemudian kita tutupin dianya.
Nah, kurang lebih kayak gitu kegunaan dari nah gitu. Jadi bisa kadang foto mungkin ada beberapa foto kadang yang teman-teman suka lihat dan kayaknya takjub karena kayak rapi banget, bisa presisi, bisa tidak ada gangguan apapun. Nah, itu kadang si editornya tuh pakai kayak gitu, kayak pakai clone stamp ini biar ngehilangin sesuatu yang dirasa mengganggu si ini si foto tersebut gitu. Nah, itu tadi bisa digunakan buat ngehilangin tadi lah contoh kayak tadi. Atau bisa juga sebenarnya tuh itu clone stamp tuh kayak gitu. Ada lagi satu lagi yang kayak clone gitu tapi namanya bentar. Caranya tuh gini, satu lagi tuh bentar ya. Ini terakhir sih, fitur terakhir. Klik dulu fotonya terus kita pencet pen tool. Pastikan modenya yang pad bukan yang shape karena kalau shape dia bakal ngebuat shape gitu, tapi yang pad aja biar cuman garis-garisnya doang. Terus pilih kotakannya ini yang perlu dihilangin misalnya. Udah kalau udah kepilih, kalau klik kanan make selection. Nah, ini juga guna apa? Kalau teman-teman tadi kayak mau motong foto cewek tadi yang kerudungan itu kayak gitu di pen tool dulu gini bentuk orangnya, terus setelah itu kalau udah selesai pen toolnya diklik kanan di dalamnya terus make selection terus kasih 1 atau 0 nanti dia bakal nge-seleksi kayak gini. Kemudian cara biar dihilangin tuh yang cara kedua adalah kita pencet di mana ya? Edit. Kemudian bentar. Oh enggak, jangan di apa tetap di pen tool-nya, kemudian di bagian gambar tetap terus di edit mana ya? Oh, bisa sih. Mana ya? Aduh. Pokoknya ini nih, harusnya bisa sih ini di bagian content aware fill gini. Aku agak lupa nih yang caranya yang kedua nih. Kan tadi pertama bisa pakai clone stem tadi, yang kedua bisa pakai content aware fill. Jadi dia bakal ngehilangin gitu. Iya, aduh. Nah gitu pokoknya yang kedua caranya adalah ntar coba mungkin bisa cari teman-teman apa cara content aware fill gitu di Photoshop, nanti bakal muncul cara ngehilangin sesuatu menggunakan content aware fill. Nanti tinggal pencet ini terus dia bakal ngehilang dan nyamain dengan backgroundnya gitu. Nah itu salah satu cara juga buat ngehilangin sesuatu di dalam sebuah gambar. Oke, mungkin kayak gitu dulu kali ya. Mas Naren gimana? Halo. Halo. Iya, mungkin kayak gitu dulu nih buat materinya. Saya udah banyak juga, takut kalau kebanyakan malah pusing. Iya. Ya, itu mungkin dari aku buat materinya, mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Makasih. Dulu deh. Ya, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Oh ya, mungkin yang mau bertanya soal desain ataupun terkait cara-cara atau apapun mungkin ya boleh ditanya. Boleh kalau mau nanya. Silakan. Ya, silahkan Mas Bagus. Ya, izin bertanya itu tadi yang bagian tulisan berhijab nih yang biar melengkung gimana ya? Aku tadi kelewat di situ. Oke. Oke, siap. Kayak aku izin ini lagi ya, Mas Naren. Iya. Presenting. Ya, siap. Nah, oke, mungkin cara buat kita buatin aja kali bentar. Biar ketutup yang baru. Nah, ini aku bikin background putih dulu biar nggak ngeganggu yang tadi.
cara buat bikin tulisan melengkung tuh misal kita bikin tulisannya dulu ya. Kok gini sih? Nah, kita bikin tulisannya warna hitam misal, terus apa ya? Bentar. Bikin tulisan dulu. Terus warnanya hitam. Nah, misal IMM Sudirman gini ya. Nah, terus cara kenapa ini dulu? Cara memodifikasi teks tuh misalnya kayak tadi lengkung ataupun yang lain itu di sini. Kalau aku lengkung itu biasanya di sini. Jadi di Ctrl T dulu, di Ctrl T kemudian udah kayak gini. Pencet ini nih yang samping silang. Ada kayak buat ngelengkung gitu, buat modifikasi font. Setelah udah, yang bagian warp-nya ini pilih yang arc ini kalau buat ngelengkung kayak gini, bisa sampai ke atas, bisa ke bawah juga. Kemudian ada yang lain juga sih, ada arc lower kayak gini. Ada yang bendera flag kayak gini. Dan bisa diatur juga mau selengkung itu atau enggak gitu. Ada a wave, ombak gini juga bisa diatur. Ada rise kayak gini. Nah ini pokoknya buat cara ngelengkungin biasanya ada di sini kalau aku. Dan biasanya yang dipakai tuh kalau nggak arc yang ini ya arc yang ini biasa aja sih. Kalau buat ngelengkungin sesuatu. Gitu mungkin Mas Bagus tadi buat yang soal ngelengkungin teks. Iya benar. Ya, terima kasih. Ya, maaf tadi kelewat kok pas bagian itu. Siap. Siap. Kembali ke Mas Naren mungkin. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya silakan Mbak Ines. Ya, saya Ines dari bidang media izin bertanya. Kalau di Photoshop itu kan biasanya kayak editing di foto gitu ya, nambahin tulisan dan sebagainya. Tapi kalau semisal bikin ilustrasi itu bisa nggak sih kalau di Photoshop? Oke. Aku izin jawab ya Mbak. Jadi kalau kayak pertanyaannya bisa bikin ilustrasi atau enggak, itu jawabannya bisa banget sih di Photoshop. Tapi kebetulan aku bukan ini ya, kayak basisnya bukan di ilustrasi karena aku kebetulan nggak bisa ngegambar gitu kayak gitu-gitu. Jadi kurang bisa mempraktekkan, tapi bisa karena teman aku juga beberapa ada yang menggunakan Photoshop untuk membuat ilustrasi gitu. Aku kalau pakai ilustrasi kadang nyari doang sih Mbak. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau enggak itu bisa. Kayak gitu. Kayak gitu Mbak. Soalnya di sini ada yang apa ya bentar. Oh ya kalau fiturnya tidak muncul banyak tuh bisa di sini ya. Kayak diklik kanan, nanti ada banyak ini fitur di sini. Ada kok fitur yang buat pakai brush gitu, pakai warna atau misalkan orang juga pakai ini deh Mbak pen tool gitu. Kayak misal mau ngebuat misal apa ya kayak mobil gitu barangkali. Nah, misal kayak mobil gini-gini dulu. Ntar dibikin shape. Kayak gitu. Bentar. Mana ya? Nah, kayak gini-gini misalnya. Aku kalau pertanyaannya bisa atau enggak sih bisa sih Mbak, cuman kebetulan aku basisnya tidak di ilustrasi jadi kayak nggak bisa meraktekin. Tapi bisa kok Mbak. Itu Mbak Ines. Oke, terima kasih. Mungkin tambah satu lagi pertanyaan boleh? Oh ya boleh Sob. Oke, kalau tadi kan bisa ya bikin ilustrasi, tapi tadi kan Firman nggak bisa bikin ilustrasinya. Nah, kalau misalnya mau nyari ilustrasi itu yang enak tuh gimana gitu? Mungkin Firman punya tips and tricksnya gitu. Oke, kalau ilustrasi tadi yang aku udah bilang, jadi kalau aku sih biasanya di sini ya di FreePic. Kalau enggak langsung di Google-nya gitu. Di Google cari
cari apa namanya? Oh, bisa juga di sini nih. Ada blast design. Nah, ini tapi kayak buat orang gitu sih. Kayak buat orangnya ntar bisa diganti kepalanya gitu-gitu. Sama kalau nggak langsung cari di Google sih kayak hijab tambahin illustration di belakangnya. Ntar kan muncul berbagai macam web gitu kan. Nah, kayak ini fantasy gitu-gitu. Tapi kalau aku lebih sering kalau apa ya, bukan lebih sering, kayak ketika nyari ilustrasi yang pertama kali dibuka pasti di FreePik sih kalau aku, Mbak. Di sini tinggal nulis apa yang mau dicari, misal mobil kayak tadi, daripada aku kayak ngegambar gitu, aku mending nyari di sini gitu. Kemudian cari filter, cari yang free atau gratis. Nah, kemudian tinggal pilih yang sekiranya cocok sama desain gitu. Kayak gitu, Mbak. Nah, kayak gitu. Oke, itu kan biasanya masih belakangnya, maksudnya background-nya tuh nggak ini kan, nggak transparan. Nah, iya, tapi iya. nanti kayak diseleksi gitu ya. Nggak, bentar. Nah, ini kadang aku pakai apa namanya sih? Pakai ini juga sih, pakai Illustrator buat misahin itu tuh. Bentar, kita coba buka di. Kan kalau udah ke-download kan bisa bentuknya rar ya. Kemudian diekstrak, kemudian nah ini ada file EPS, cuman coba kita buka EPS-nya di Photoshop bisa nggak ya? Aduh, biasanya ada file yang nah. Oh, ini nggak bisa ya. Oke. Biasanya tuh ini sih kalau aku ya, Mbak, kalau bentar. Nah, aku kan kebetulan juga punya Adobe Illustrator ya. Nah, itu jadi kadang ya mungkin kalau misal mau di Photoshop ya kayak gitu sih tadi, kayak diseleksi. Kayak diseleksi, ini kan gambarnya udah bagus, jadi seleksinya bakal lebih gampang. Kalau kayak gini mungkin seleksinya mending pakai yang selection tool gitu, yang tinggal ini tinggal tinggal klik mobilnya, pastiin semua udah ke select gitu. Habis itu Ctrl J. Udah, ntar kita dapat mobil satu gitu. Nah, ini kalau di Photoshop mungkin kayak gitu sih, kayak apa namanya? Lebih ya gampang, dan karena ilustrasi yang di-download dari web-web pun biasanya udah bagus gitu, dia punya resolusi, jadi nge-cropnya lebih gampang gitu. Nah, ini. Tapi kalau aku biasanya kayak tinggal ngambil tuh ngebuka AI gitu sih. Pasti ada file ilustratornya. Kemudian di Illustrator aku jujur punya Illustrator cuman buat kayak gitu sih, Mbak. Kayak tidak buat ilustrasi, cuman kayak buat ini doang. Ngambil ilustrasi dari FreePik. Terus nah ini kayak gini kan dia satu-satu nih. Kita bisa ngambil kayak mobil kuning doang, atau bahkan pintunya doang tuh. Kalau aku sih gitu sih, Mbak. Nah, kemudian ini misal aku pengen warna kuning ini tarik ke Photoshop. Bentar. Warna kuning tarik ke Photoshop, terus taruh gitu. Nah, ini muncul kayak gini, Mbak. Tapi yang tadi juga bisa sih, yang tinggal di crop pakai selection tool, karena kebetulan lumayan gampang kan foto-foto kalau ilustrasi kayak gini. Gitu mungkin, Mbak Ines. Kalau mau lebih gampang lagi ya pakai Illustrator. Ya, Siap, makasih banyak ya, Man. siap. Sama-sama, Mbak. Ya, mungkin ada lagi yang mau. Apakah fontnya bisa ditambah lagi selain yang tersedia di Photoshop? Izin jawab ya. Kalau font itu bisa ditambah. Font di Photoshop itu kan menyesuaikan dengan yang teman-teman punya di komputer teman-teman gitu. Dia bakal ngebaca apa yang teman-teman punya di komputer teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen nambah font karena fontnya kayak nggak ada yang cocok, itu teman-teman bisa pakai font gratis dari Google. Buka aja di fonts.google.com. Di sini fontnya gratis semua. Kalau yang mau yang nggak gratis sih ada di Dafont. Dafont ini ada yang gratis, ada yang enggak, dan lebih beragam, dan bisa nyari-nyari apa tentang ini sih, apa sih tipe-tipenya gitu. Ini ada basic, ada script, ada yang handwritten juga,
ada yang holiday, ada yang kartun gitu. Jadi lebih enak sih. Tapi ketika memang cari yang gratis di sini lebih enak sih di Google Font. Jadi tinggal misal ya kayak gini, tulisan Cina gitu karena Jepang. Karena mau buat konten Jepang misal di pamflet atau di apa. Nah, tinggal download aja, download family. Kemudian download. Aduh. Nah, kalau udah nanti di bagian ini diekstrak dulu. Terus nah ini fontsnya ini kayak gini nih. Tipenya open type, kalau enggak satunya lagi tuh apa ya? Lupa. Pokoknya kayak gini. Nah, kalau udah misalnya mau pakai yang bold doang. Nah, nanti diinstal. Nah, kalau udah diinstal, silang ke Photoshop. Teks kita kasih aja langsung tadi pakai. Nanti muncul sendiri. Nah, itu Noto Sans muncul. Itu kalau buat font. Jadi ketika font tuh menyesuaikan dengan yang apa yang kita punya di komputer kita gitu. Karena kan basisnya ini kan offline ya, dia bakal ngebaca yang kita punya bukan dari online gitu. Jadi kita kalau mau sesuatu ya kita download dulu. Tulisan Jepang juga nggak tahu nih gimana cara munculin. Pokoknya kita download dulu yang kita mau fontnya. Ini bisa milih juga kategorinya sih. Kayak apa sih, monoscape doang gitu. Gini-gini. Aku juga banyak font dari Google gratis karena bagus-bagus, ada yang bagus. Gitu mungkin Mas. Siapa tadi? Mas Mumtaz. Buat masalah font. Jadi bisa ditambah ya jawabannya. Tapi dengan cara ngedownload dulu fontnya, kemudian diinstal ke laptop. Gimana, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu berarti yang tadi penambahan font itu masuk ke Google Microsoft Word sekalian nggak, Mas? Iya, masuk Mas, karena dia diinstal ke komputer, jadi semua perangkat yang ada font bisa nulis ya bakal kebaca gitu Mas. Oh iya, oke. Siap. Cara installnya kayak gitu ya, mungkin diklik 2 kali, buka, terus ada install di sini. Nah, kalau enggak, caranya itu misal mau semuanya langsung, kalau misal banyak jenisnya, klik select semua, terus di Ctrl C, di copy, terus ke C, bagian C, terus ke Windows, ke font. Nah, ntar di sini di font, ini total font yang teman-teman punya di komputer, nah ntar di paste ke sini. Tinggal di paste ke sini. Ini udah sama, karena tadi udah ya, gitu. Kalau nggak pakai cara itu tadi, cara ini juga bisa kalau banyak. Gitu. Ntar bakal langsung muncul ke Photoshop tanpa harus di refresh, tanpa harus dikeluarin dulu gitu. Langsung kebaca.